Setelah video panen terpaksa kemarin di kolam biovlog kita, seperti yang kalian lihat ini kawan-kawan. Nah, besok harinya saya akan langsung tebar bibit untuk kolam biovlog ini. Jadi tidak perlu menunggu proses pembentukan air lagi. Nah, seperti apa cara penebaran bibit serta bagaimana cara mempersiapkan air untuk periode berikutnya di kolam biovlog, semua akan saya uraikan di video ini. Jadi jangan di skip ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Seperti video kita kemarin, ketika kita itu panen di kolam biovlog, panennya juga panen terpaksa ya. Nah, kita lupakan saja itu, kita lanjutkan langsung tebar bibit di kolam biovlog kita. Nah, video ini berisi tentang cara penebaran bibit setelah panen pada kolam biovlog ikan nila. Jadi kita nggak perlu berlama-lama lagi melihat kejadian yang sudah terjadi, biarkanlah terjadi, kita lanjutkan di periode selanjutnya. Semoga semakin banyak rezeki ya kan kawan-kawan. Nah, buat yang lihat channel ini, saya himbau kembali untuk jangan lupa di subscribe, aktifkan lonceng notifikasi kalian, serta like dan komen video-video yang ada di channel saya ya. Buat kawan-kawan yang belum melihat video ketika kita panen kolam biovlog ini, silahkan cek di deskripsi video ya, di situ ada linknya. Jadi kalian tonton itu dulu, baru tonton ini supaya bisa nyambung ceritanya. Nah, setelah kejadian semalam, langkah yang pertama kita lakukan itu adalah memindahkan ikan-ikan yang sisa di dalam kolam biovlog kita ini, kita pindahkan ke dalam kolam biovlog yang satunya. Jadi nanti di kolam biovlog yang satunya itu akan bergabung ikan-ikan besar semua yang akan kita panen nanti di lebaran. Nah, kelihatan nih ada dua terong-terongan yang lagi ada di dalam kolam saya ini. Dia ini PPK ya, duo PPK, pirang penjaga kolam, yang lagi mengambil ikan untuk dipindahkan ke kolam yang di sebelahnya. Nantinya kolam ini akan kosong ya. Dan ini kita siapin keramba supaya ikannya masuk kemari, terus sekaligus saja dipindahkan ke dalam kolam yang sebelahnya. Jadi bisa sekaligus sortir nih ya. Air di kolam biovlog ini sebagian saya buang dan sebagiannya lagi itu saya alirkan ke kolam beton saya yang sudah ready untuk ditebar bibit ya. Jadi airnya ini juga saya gunakan sebagian untuk kolam beton ini, saya alirkan kan menggunakan pompa celup ke dalam kolam beton ini, saya tunjukin ya. Nah, saya alirkan ke sini. Ini nanti akan saya tebarkan bibit ikan nila juga, lagi proses ya. Nah, sebagian lagi itu saya tebarkan ke dalam kolam yang ini. Kenapa? Karena nanti airnya kolam ini juga akan saya pindahkan sekitar 15 cm ke dalam kolam baru kita ya, sebagai starter awal air. Kolam beton ini nantinya akan saya isi ikan itu kurang lebih sekitar 800-an ekor ya. Nah, jadi memang ini nanti akan jadi kolam beton biovlog. Setelah bersih, terus saya isi air baru menggunakan air sumur bor ya. Ini sudah kelihatan nih air baru, ini belum dicampur apa-apa, setinggi sekitar 75 cm. Nah, karena saya menggunakan sumur bor untuk pengisian air ini memang butuh waktu 1 malam ya. Jadi setelah dibersihkan besok paginya, terus saya isi airnya 1 malam ini. Nah, sebagai starter kolam biovlog ini, saya memilih air terbaik dari seluruh kolam biovlog saya untuk dijadikan starter di kolam biovlog baru ini. Nah, kebetulan dari 2 kolam biovlog bulat kita ini, saya memilih kolam biovlog yang di sebelahnya. Kenapa? Karena ikannya sudah besar-besar dan airnya juga bagus. Nah, ini saya alirkan ke dalam kolam biovlog menggunakan pompa juga nih, kelihatan kan? Jadi nanti penambahan air ini kurang lebih sekitar 15 cm air biovlog dari kolam sebelah yang akan kita jadikan sebagai starter awal untuk pembentukan air di kolam biovlog kita yang baru ini. Perlu diperhatikan bahwa pengisian air dari awal ketika masuk air baru hingga penambahan air dari kolam biovlog sebagai starter awal itu semuanya dalam keadaan aerasi sudah hidup ya. Jadi tidak ada mati aerasi. Nah, ketika saya isi 1 malam airnya, itu aeratornya hidup juga gitu, sekalipun ikannya nggak ada. Kawan-kawan juga harus perhatikan bahwa air biovlog yang bagus yang bisa dijadikan sebagai starter awal itu ciri-cirinya itu adalah airnya itu agak coklat. Coklatnya itu muda ya, nggak coklat tua, tapi tetap bening dan tidak berbau. Terus vlognya juga
kisarannya sudah bagus gitu. Nah kelihatan kan air yang keluar ini juga masih bening, sekalipun kolamnya ini coklat banget gitu. Jadi kawan-kawan bisa lihat dari ciri-ciri airnya. Nah setelah itu saya tambahkan garam kurang lebih sekitar 2 kg. Penambahan garam ini bisa kalian lakukan sebelumnya atau sesudah air ditambahkan juga. Intinya sebelum bibit ikan masuk, garam ini sudah kita tabur. Nggak perlu saya hancurkan lagi. Kenapa? Karena kan aerasinya ini kan ada. Nanti aerasi ini secara tidak langsung juga akan menghancurkan garam yang ada di dalam kolam ini sambil menunggu kita ambil bibit dari kolam sebelah. Karena kan rencananya kolam-kolam ini akan diisi bibit-bibit kita yang sudah ada ready di sini. Jadi semua akan saya satukan ukurannya itu ukuran besar nih, sekitar 4-5 supaya terkejar 3 atau 4 bulan itu sudah panen. Nah, jika kawan-kawan mau nambahkan probiotik sebaiknya dilakukan di awal ini ya, langsung ditambahkan probiotiknya kan sesuai dengan probiotik yang ada yang kawan-kawan pakai. Kebetulan kan saya menggunakan sistem probiotik kolaborasi, jadi saya sudah kasihkan di situ. Nah, ini bibit-bibit yang lagi diambil sama PPK ini, pirang penjaga kolam ini, dia pilih bibit-bibit yang besar, yang kasar. Ini kebetulan bibitnya nila larasati ya. Ini lagi dipilih yang besar-besar, terus dimasukin nanti ke dalam kolam bioflok kita. Nah nantinya isi kolam bioflok kita ini itu gabungan antara nila merah itu kurang lebih sekitar 500-an ekor, ditambah dengan nila nirwana, nila hitamnya ini juga ditambahkan sekitar 1000 ekor. Dan ukurannya sih sedikit kasar ya, 4-5 inci. Dengan target panen saya itu kurang lebih 3-4 bulan. Karena saya kan mau ngejar setoran nih, jadi saya pilih bibit yang bagus-bagus memang, dan kebetulan ready di kolam saya ya. Nah sebagian besar juga nanti saya akan ambil dari kolam beton yang ada di sebelahnya ini, yang sudah saya isi, yang kalian lihat airnya hijau banget. Itu nanti bakal saya pindahkan juga ke dalam kolam bioflok ini, karena itu ukurannya sudah kasar. Dan sebagai gantinya saya akan berikan atau saya akan masukin bibit ikan yang ukuran 1 inci atau 2 inci ke dalamnya. Kawan-kawan bisa lihat ya, sekalipun ini ikan-ikan saya juga tetap saya lakukan aklimatisasi ya, agar suhu di dalam air ember ini serta di dalam kolam ini tetap sama. Ini fungsinya supaya ikan gak stres ya, bisa kita langsung kasih makan nantinya. Perlakuan saya terhadap bibit-bibit ini selama masa karantina itu adalah saya berikan Indroflox sudah saya kasih di sini, ini pembibisan lewat pakan, terus sudah saya kasih juga ramuan herbal. Intinya bibit-bibit ini memang sudah ready dan memang sudah sehat ya, saya jamin pasti sehat. Sehingga saya tidak terlalu takut terhadap kendala yang bakal terjadi setelah penebaran bibit ini. Seperti video-video saya sebelumnya yang saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa karantina bibit sebelum ditebarkan ke dalam kolam bioflok itu sangat penting ya. Itu untuk memastikan bahwa bibit-bibit yang kita tebarkan ke dalam kolam bioflok itu tidak membawa penyakit ke dalamnya. Nah jadi memang kalau bibitnya ini sudah kita pastikan, ini kan sudah saya pastikan nih, karena sudah saya rawat selama 2 minggu, sudah saya kasihkan perlakuan berbeda, terus sudah saya lihat yang mana yang bagus, yang sakit. Tentunya ini semua sudah sehat-sehat, yang sakitnya itu sudah mati duluan di dalam kolam karantina. Sehingga target panen saya serta kecepatan pertumbuhan ikan ini juga akan semakin bagus. Berbeda dengan kolam bioflok ketika pertama kali kita buat, bibit-bibit yang baru kita masukkan ini ketika periode penebaran setelah panen itu tidak perlu kita puasakan lagi ikannya. Kurang lebih sekitar 2-3 jam setelah kita tebar sudah bisa kita kasih makan. Kenapa? Karena vlog-vlog yang ada di dalam kolam baru ini belum terbentuk sempurna. Jadi memang ikan-ikan ini tidak punya bahan makanan di dalam kolam ini, jadi memang harus kita kasih ya. Nah, harapan kita dengan kita pemberian makan seperti ini, nanti dia akan mengeluarkan feses yang akan menjadi sumber pupuk baru untuk pembentukan vlognya ini sehingga dia normal gitu ya, seperti bioflok pada umumnya. Jadi memang harus langsung dikasih makan ketika kita sudah ketika kita sudah tebarkan. Nah kawan-kawan bisa lihat ikan-ikan ini sehat ya. Video ini tidak dipercepat ya. Video ini dengan kecepatan normal bisa dilihat kelincahan bibit-bibit ikan saya ini ketika saya beri makan. Nah airnya juga tidak kental ya, vlognya tidak kental karena kan ini tadi 75 cm itu air baru, terus 15 cm cuman ini air kolam bioflok. Nah kelihatan ya ikannya lincah, makannya juga semangat. Kenapa? Karena inilah untungnya kalau kita memiliki bibit itu sudah kita siapin di awalnya, sudah kita karantina, sudah kita rawat duluan, sehingga kita lebih safety lah ya
luka-luka sortir, penyakit-penyakit jamur itu sudah pasti tidak ada lagi ini. Nah, kelihatan kan ikannya sehat-sehat. Makanan pertama ikan ini selama 1 bulan penuh itu akan saya gunakan High Pro dengan dibibis menggunakan ramuan herbal dan vitamin-vitamin yang biasa saya gunakan untuk ikan saya ya. Dan ukuran pakannya itu masih paling besar itu 2 mm nih. Total jumlah bibit yang masuk ke dalam kolam bioflok kita ini dalam periode ini kita tebarkan itu kurang lebih 1.500 ekor. Ya, ikannya itu ukurannya itu memang nggak seragam ya. Tadinya rencana 45 tapi yang 3 juga ada. Jadi untuk memenuhi kuota 1.500 ekor ikan itu, kolam yang ini, kolam bioflok yang beton ini sudah saya pindahkan ikannya ke dalam kolam terpal bulat. Nah, kelihatan kan airnya juga sudah berubah. Terus saya ganti dengan ukuran ikan itu kurang lebih 1-2 inci. Yang ini juga, sehingga total bibit yang masuk ke dalam kolam bioflok kita yang baru itu terpenuhi 1.500 ekor dengan estimasi ukurannya itu antara 3 inci, 4 inci, dan ada yang 5 inci gitu. Untuk kolam bioflok yang masih tinggal yang ini yang akan segera kita panen 1 bulan lagi, ikannya ini sudah rata-rata besar karena sudah disortir sekaligus kemarin ya ketika kita mengalami musibah yang mendadak itu. Jadi ini ikannya memang sudah fix di atas 6 kilo itu sudah ada ini ikannya. Nah, total ikan yang di dalam sini itu estimasi saya sekitar 400-an kilo ya. Kita harus tetap semangat ya, apapun masalahnya tetap kita jalani karena yakinlah di balik seluruh masalah itu pasti ada hikmat atau pasti ada berkat yang berlimpah ya. Jadi jangan pernah menganggap masalah itu datangnya sama masalah saja. Masalah itu biasanya datang dengan kebaikan atau keberuntungan. Hanya tinggal kita saja yang sadar ya, kita yang harus lihat jeli ngelihatnya gitu ya. Jangan lihat buruknya aja tapi perhatikan juga baiknya gitu ya kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya, tentang penebaran bibit setelah periode panen di kolam bioflok. Nah, tentunya kawan-kawan bisa lihatkan bahwa tidak sesusah ketika kita pertama kali itu membentuk air, pertama kali punya kolam bioflok itu nggak sesusah itu ya. Sangat gampang nih kayaknya ya. Terus waktunya juga sangat singkat. Jadi kawan-kawan harus tetap semangat belajar ketika pertama kali membuat kolam bioflok ya. Terus buat kawan-kawan yang belum subscribe channel kita ini, tolong di subscribe ya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian, like, serta share lah link-link video yang ada di channel ini ke kawan-kawan kita yang lain ya. Terus jangan lupa follow Instagram @channel_banggulo. Kalian di sana bisa beli alat-alat buat kolam bioflok atau alat resirkulasi. Intinya semua alat-alat yang berhubungan dengan budidaya perikanan saya akan ada jual ya. Harapan saya buat kawan-kawan yang nonton video ini makin semangat ya. Jadi jangan takut atau jangan kecewa atau jangan berputus asa jika misalnya pembentukan air kalian pertama kali di kolam bioflok itu sedikit mengambil waktu atau lama, terus banyak yang tidak terbentuk vlognya. Tetap semangat ya, mencoba mencari jalan gimana caranya supaya vlognya terbentuk dan kolam biofloknya bisa berjalan. Kenapa? Periode selanjutnya akan lebih gampang dan lebih membutuhkan waktu yang sangat singkat. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.